Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada kesempatan hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Masjid Cirebon kedatangan pengurus besar Esport Indonesia dari Kota Cirebon. Memang pada malam hari ini, sahabat Nusantara, kita akan membahas tema olahraga elektronik atau e-sport. Nanti yang lebih akan menjelaskan apa itu olahraga elektronik bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Pada malam hari ini kedatangan dua tokoh yang sangat berpengaruh di dunia e-sport. Satu yaitu ada Mas Angga Frans Amigo Nugraha. Saya biasa manggilnya Mas Igo. Mas Igo ini ketua ya, ketua dari pengurus besar Esport Indonesia Kota Cirebon. Mendampingi Mas Igo ini ada Dr. Erwin Setiawan. Selamat malam dokter, nih di tengah kesibukan ngurusin orang sakit sempat-sempatnya menemani Majelis Seni dan Tradisi. Dokter ini juga di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan, salah satu pengurus di menangani kesehatan di Esport Kota Cirebon. Baik sahabat Nusantara, kita tidak punya cukup banyak waktu, saya ke Mas Igo dulu. Mas Igo, bisa jelasin ke sahabat Nusantara apa itu e-sport Indonesia atau olahraga elektronik itu apa? Kalau e-sport Indonesia itu PBSI itu sebenarnya asosiasi di bawah naungan KONI ya. Karena aja Mas. Ya, karena untuk e-sport sendiri sekarang ini udah masuk cabang olahraga kan, dan di September nanti juga masuk ke PON kan olahraga nasional tuh. Ada kategori e-sport, kata olahraga prestasi lah ya. Itu kan si PBSI ini sendiri menaungi, jadi mengatur regulasinya kan. Jadi mungkin kan e-sport sekarang industrinya lagi gila-gilanya lah, lagi pesat-pesat ya kan ya. Makanya dibentuklah aturan-aturan yang daripada nyimpang-nyimpang kemana kesana sini kan, dan lebih diarahkan lah. Mungkin mindset orang e-sport sendiri tuh game itu kan dulu identiknya negatif kan, ngapain sih? Jadi e-sport itu lebih ke game ya? Ya, game ya? sini lebih ke apa game. yang diikut lombakan ini game-game apa saja Mas? Kalau untuk gamenya sih yang sekarang itu di Indonesia sendiri ya lebih ke banyaknya di Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Itu untuk game mobile-nya, dan di game PC-nya ada Dota, CSGO, Valorant gitu. Nah, masih banyak lagi sih. Orang seusia saya ini banyak nggak ngerti nih Mas tentang kita taunya Ludo King aja. Ya. Ludo King sebenarnya bisa dikompetisikan jadi kalau game yang bisa dikompetitifkan ya termasuk e-sport juga gitu. Itu anggotanya banyak Mas? Anggotanya banyak sekarang ya. Game sendiri tuh benar-benar lintas umur, mulai dari anak-anak sampai yang tua main game kan. Untuk di kancah profesionalnya juga ya benar-benar lintas umur. Jadi yang umur masih 13 juga udah banyak yang terjun ke dunia profesional. Nah, yang dilombakan ini jenisnya apa Mas? Mobile Legend atau apa? Ada Mobile Legend, ada Free Fire juga itu. Kalau Mobile Legend itu bentuknya berarti yang balapan apa? Bukan, kalau apa itu? Mobile Legend itu bentuknya apa? 5 lawan 5, lebih ke strategi MOBA jadi. Apa itu? Massive Online Battle Arena. Jadi sengaja untuk satu pertandingan itu ada 10 player kan, ada 2 tim, jadi 5 lawan 5 dalam satu area. Itu biasanya main senjata juga, menggunakan senjata? Kalau itu tiap player tuh punya milih karakter masing-masing, jadi tiap karakter itu beda-beda. Misalkan ada diangkat itu kayak Gatot Kaca gitu kan. Jadi Gatot Kaca tuh skillnya macam-macam. Jadi dia berkelahian atau jenisnya, maksud saya berjenis gamenya itu perkelahian? Iya, ya kurang lebih perkelahian ya. Jadi kalau Mobile Legends itu banyak perkelahian. Ya. Yang game-game lainnya? Kayak model misalnya Free Fire, PUBG itu lebih ke survival, tembak-tembakan. Tembak-tembakan? Ya. Wah, dok, ini ke dokter ini saya juga berkali-kali dok mengintip. Memang kalau saya agak nggak bisa, saya tidak nanti barangkali dapat informasi yang baik ya mungkin saya akan terlibat. Tapi saya memperhatikan anak-anak saya juga atau adik-adik saya, teman-teman juga hari-harinya dipenuhin bermain game.
itu ya yang dimaksud game e-sport itu ya? Ya, olahraga elektronik ya. Ya betul, Nah ini kalau seharian mereka bermain pasti buruk lah. betul. Nah, bagaimana agar permainan ini baik untuk yang main? Gitu. Ya, ya terima kasih. Kalau dokter harus pakai masker ya? Lepas boleh. Iya, saya nggak menyebarkan virus. Tadi kan udah di apa namanya vaksin. Ya. Ya, Nah kan kita tahu mukanya nih ada dokter muda kan gitu. ya terima kasih. Untuk bermain game itu sebetulnya ya itu tidak dilarang. Ya, dari segi kesehatan itu game itu memang tidak dilarang, memang diperbolehkan. Tapi selama dalam batas wajar, dalam batas kontrol tentunya ya. Untuk main game itu tentunya ada segi positif dan negatifnya. Selama dalam batas wajar dan maksudnya itu bagus dalam artian dia itu efektif, itu pasti akan memunculkan sisi positif. Nah, sisi positif yang pertama itu adalah dalam bermain game itu salah satunya bisa menambah teman atau relasi gitu ya. Yang kedua salah satunya bisa meningkatkan pola pikir ya. Ketika kita bermain game itu pasti dituntut untuk berpikir cepat dan efektif tentunya dalam memenangkan setiap permainan gitu ya. Jadi kita itu harus istilahnya mengatur pola pikir kita gitu. Yang ketiga juga bisa mengolah emosional tentunya. Buat gamers-gamers yang istilahnya mampu mengatur emosionalnya, pastinya itu akan berdampak bagus dan positif tentunya ya. Terus yang keempat itu bermain game juga bisa mendatangkan finansial, saya bilang. Bisa dapat uang. Betul, bisa mendapatkan uang. Itu gimana caranya? Itu bisa saya sebut sebagai nilai positif ya. Karena di e-sport kita di ESI di Kota Cirebon itu kita memiliki wadah tentunya ya buat teman-teman anak-anak yang memang berbakat mempunyai skill lebih di atas rata-rata, kita wadahin. Setiap ada turnamen bisa kita ikut sertakan ya Go ya. Oh, jadi uang itu bisa didapat dalam hasil turnamen ya? Betul. Artinya bukan taruhan, bukan ya? Bukan. Oke. Itu salah satunya turnamen. Kalau misalkan menang kan bisa mendatangkan finansial ya. Iya, bisa mendapatkan uang gitu. Itu salah satu segi positifnya. Ya. Kemudian selain sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Ya. Kalau sisi negatifnya itu yang pertama bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Oh. Nah, Itu negatif. itu negatif. Oh, Kecanduan dalam bermain game online itu salah satunya adalah misalkan dia terus-terusan bermain game terus nggak berhenti dalam 24 jam, misalkan dia sisakan hanya 6 jam untuk tidur, sisanya misalkan 18 untuk bermain game, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh. Nah, ketika dia terlalu sering memakai waktunya untuk selalu bermain game gitu ya, itu dilarang dari segi kesehatan. Ketika itu terus-menerus dilakukan akan muncul yang disebut dengan gaming disorder. Itu. Jadi gaming disorder itu memang sudah diklasifikasikan oleh WHO tentunya ya, dan juga ICD-11. Nah, di situ disebutkan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia itu misalkan acuh terhadap lingkungan sekitar. Atau bahasa kitanya sabodeteingnya. Ya, sabodeteing lah. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu ya, sabodeteing. Atau kata orang Jermannya pajarira. Ya, itu dia acuh terhadap lingkungan sekitar. Dia tuh hanya fokus bermain game aja. Padahal kondisi sekitarnya itu misalkan dalam kondisi bahaya, misalkan ada kebakaran dia cuek gitu, ataupun disuruh oleh orang tua dia cuek gitu, mengabaikan. Nah, itu udah termasuk kategori istilahnya gaming disorder. Tapi bukan nyampe situ, masih ada lagi kriteria yang lainnya. Sampai mengganggu psikologis orang tersebut bisa. Dan gaming disorder ini bertahan itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Kalau misalkan dia itu udah bertahan selama 12 bulan, itu baru disebut gaming disorder. Nah, nggak sampai situ aja. Nah, dia itu dapat mempengaruhi
misalkan dia sekolah mempengaruhi nilai dia, mempengaruhi sosial budaya dia, lingkungan sekitar, keluarga gitu, mengganggu pekerjaan kalau memang sudah bekerja, nah itu termasuk kriteria gaming disorder gitu. Nah, itu sisi negatif ya dalam bermain game. Jadi kalau sisi positif kan sudah tuh. Ya, Selain apa game selain itu disorder, apa ada lagi? lagi sisi negatif dalam bermain game. Yang kedua itu adalah bisa merusak penglihatan gitu, Oh, iya, iya. ngerusak mata. Mata. Kalau saya bilang ya, kalau yang dibilang orang-orang mungkin minus matanya gitu. Nah, banyak faktor juga yang bisa menyebabkan mata minus ya. Salah satunya bermain game dengan tidak baik. Yang dimaksud tidak baik itu yang tadi saya bilang, bermain game terlalu lama, jaraknya terlalu dekat gitu. Memang ada aturannya ketika kita itu menatap layar handphone atau komputer, itu memang ada aturannya. Aturannya yang pertama itu memang nggak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh gitu ya. Kalau misalkan ngerasa matanya itu mulai lelah atau capek, harus istirahat gitu. Yang disarankan dari segi medis itu ya Pak ya, itu disebut dengan rule of 20. Kalau rule of 20 itu yang pertama itu ketika kita bermain gadget selama 20 menit, Ya. kita harus istirahat. Oh, jadi kalau kita main gadget 20 menit, Ya, oh, harus istirahat. istirahatnya berapa lama? Nah, istirahatnya itu sekitar 2 menit lah. 2 menit cukup. Setelah 2 menit main lagi. Boleh. Nah, selain istirahat 2 menit itu, kita harus istilahnya melihat benda yang jaraknya jauh. Kurang lebih itu 20 kaki. 20 kaki itu bisa disederhanakan dalam sini 6 meter lah gitu. Jadi supaya otot-otot sekitar mata kita itu rileks gitu. Ketika rileks, kita bisa lanjut bermain game. Nah, ini tuh bisa diterapkan nggak cuman buat bermain game aja. Nah, untuk saat ini kan kita memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang diberlakukan seperti kayak WFH. Nah, kita harus mengerjakan tugas kantor di rumah gitu, harus menatap laptop seharian, menatap layar komputer seharian gitu ya. Itu juga bisa diterapin, Mas. Oh, ini juga bisa apa? Saya dapat pengetahuan ya dari teman-teman guru-guru yang di sekolah juga, kalau pelajaran online itu minimal kalau udah 20 menit harus istirahat. Ya, bisa Jadi, dibilang break dulu lah. Break dulu lah, 2 menit sih. ya, Tapi cukup. siswanya diajak untuk melihat pemandangan yang jauh. Jauh, betul. Mesti kalau rumahnya dekat-dekatan, rumah kontrakan, rumah bedeng, ya naik ke genteng lah ya kan, bisa lihat pemandangan atau lihat ke langit ya. Iya, Memang lihat ke langit. memang enggak. Ada lagi nggak? Nah, itu segi negatif ya, kita masih di segi negatif. Segi negatifnya ketika kita bermain game secara berlebihan itu bisa mengganggu emosional ya. Emosionalnya pasti itu akan tidak bagus lah istilahnya, karena kita terlalu main game terus menerus. Itu juga bisa merusak konsentrasi tentunya. Konsentrasi apa aja, misalnya konsentrasi belajar, konsentrasi bekerja gitu. Itu otomatis akan membuat kita itu tidak fokus dalam melakukan hal-hal tertentu. Tentu ya. Gitu. Baik dok, saya jangan dituntaskan dulu dok. Nanti saya balik lagi ke dokter. Saya tanya dulu mikrofonnya ke ketua. Ketua, ini Pak Ketua ini. Pak Ketua, ada pembinaan tidak terhadap anggota-anggotanya nih? Karena SI sendiri kan masih baru, cuman program kedepannya sih emang kita akan ngebina talent-talent yang emang atlet-atlet punya potensi juga kan. Iya. Itu sebenarnya kan ya pembibitan lah kan. Karena ya dari segi kejuaraannya juga kan, kompetisinya kan jangkanya kan panjang, continuous. Panjang, ya. Jadi sebenarnya kan kita harus nyiapin pembinaan juga, jangan ujuk-ujuk minggu depan ada kompetisi terus sekarang kita baru nyiapin kan, nggak bagus juga. Jadi Yeah. emang bakal ada pembinaan rutin atletnya yang kayak seperti sekarang kan sedang berjalan Piala Gubernur kan. Oke. Nah itu juga kita kan filtering atlet-atlet e-sport yang ada di Kota Cirebon, kita bina, kita wadahi, kita salurkan. Nah, maksud saya ini kan sampai juga pengurus kan, ketua kan punya anggota dong. Iya. Nah, tidak semua anggota itu kan punya talent yang bagus, tapi lebih kecenderung kecanduan main game. Iya, itu. Nah kan tadi ada dijelaskan dampak positif, dijelaskan dampak negatif, apa yang dilakukan oleh ketua beserta pengurus agar positifnya lebih baik, lebih banyak dibandingkan
negatifnya gitu. Ya itu mungkin program-program lebih ke edukasi juga sih, sounding lah ya. Mungkin kan banyak masyarakat di luar sana belum tahu kan sebenarnya ya itu dampak positif negatif. Mungkin untuk sekarang kan game masih mindsetnya banyak negatif. Betul Kenapa nggak? tuh mindsetnya negatif? Ya itu mungkin karena dari segi si oknumnya lah ya, gamers ya mungkin lebih banyak yang nggak tahu aturan kan, mungkin tadi dia nggak tahu waktu, nggak tahu porsi kan. Sedangkan di game sendiri itu misalkan dengan porsi yang tepat dan cukup ya sisi positifnya banyak. Sebenarnya dari segi industrinya aja, industri e-sport sendiri kan udah mulai berkembang nih, mulai dari atlet. Sebenarnya dari atlet sendiri aja udah kayak di bola. Sekarang Oke. banyak tim profesional ngerekrut dan mereka Oh. tuh digaji. Untuk Dan ada bermain, ada main bola di game ya. Nggak maksud ya kayak main Mobile Legends juga Iya, ada kan. Jadi iya. sebenarnya ada ya taruh misalkan Persib nih ngerekrut player, mereka digaji kan. Iya, iya. Nah itu di e-sport udah di game udah seperti itu. Hmm. Jadi player mereka digaji. Sedangkan taruh misal Mas Kampleng punya tim, saya punya tim, saya punya player nih, Mas Kampleng pengen narik player saya, Bayar. ada bayarnya. Oke. Itu sampai yang ngurus ya. Ya enggak juga sih, tapi regulasinya ada. Oh, regulasinya ada. Regulasinya ada, ya. ada, Baik. ada aturan kalau yang ngurus ya antar tim ya, jadi deal-dealannya berapa nih Hmm. gitu. Mas, sampai ini sebagai pengurus tadi aku juga melihat beberapa teman adik-adik atau anak gitu kan bermain game itu lebih pada misi persepsi saya gitu, mesti saya itu lebih pada kekerasan. Dia berkelahi tanpa senjata, terus ada lagi bermain senjata, bahkan kelihatannya ketika mereka main game ini menggunakan senjata ini mahir betul. Nah kekhawatirannya adalah ketika mahir akhirnya diterapkan dalam aktivitas sehari-hari menggunakan senjata, maka secara psikologi mungkin saya nggak ngerti secara dampak bahwa membunuh itu sesuatu yang biasa karena di game kita biasa membunuh misalnya gitu. Iya, betul ya. Nah upaya sampean sebagai pengurus terhadap permainan-permainan seperti itu seperti apa? Ya selain edukasi ke si player ya itu juga edukasi ke si orang tua juga. Mungkin orang tua kan lebih dekat ke si anak kan, jadi sebenarnya orang tua juga harus Oke. edukasi ke mereka. Oh ini tindakan yang gak bagus nih, sesuatu yang tidak bagus jangan ditiru gitu. Oke, berarti ini orang tua nih dok. Saya ke dokter nih ya. betul. Dok, apa yang harus dilakukan orang tua dan kita semua para pecandu atau penggemar istilahnya ya, penggemar e-sport ini gitu agar hal-hal yang positif lebih dominan dibandingkan hal-hal yang negatifnya dok. Ya, sebetulnya untuk pengaruh orang tua itu memang berperan penting juga ya, karena memang setiap hari anak tersebut tuh biasanya sering ketemu orang tua di rumah pastinya sehari-hari, apalagi ditambah sekarang untuk sekolah kan libur ya, maksudnya libur dalam artian sekolah di rumah gitu ya, mengerjakan tugas di rumah, jadi kesehariannya itu pasti di rumah terus. Nah, sebagai sikap orang tua ketika melihat anaknya itu ternyata dia tuh hobi ya, maksudnya dalam artian hobinya itu sering bermain game gitu ya. Kalau saran saya untuk orang tua memang untuk passion anak tersebut di game itu bagusnya didukung ya gitu. Didukung kalau memang diarahkan. Pertama didukung dan Didukung. diarahkan. Yang pertama didukung dan diarahkan Ya. gitu ya. Diarahkannya seperti apa? Nah, itu didukungnya seperti apa? Salah satunya didukung itu dalam artian orang tua tetap mengawasi gitu. Bukan berarti setelah mendukung lalu dia cuek aja gitu orang tuanya, harusnya tetap mengawasi gitu ya. Kalau orang tuanya cuek berarti dampak dari tadi. Nah, Dampak dampak jadinya orang tuanya pemain game ya, karena cuek sama anaknya Iya. kan. Iya. 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 Iya, Terus jadi harus tetap diawasin lah sebagai orang tua. Nah, yang kedua itu tadi apa? Yang pertama itu, yang kedua itu dukungan terhadap orang tua ya. Kemudian support kepada anak dari orang tua itu bagusnya kita kan punya wadah nih. Ya. Kalau memang dia itu punya bakat gitu ya, dan hobi di bidang tersebut, maka kita bisa terima gitu ya. Dalam artian kita punya wadah nih. Di sini mewadahi buat player-player yang memang berbakat di game tersebut, maka bisa kirimkan kriterianya ya di kita di SI gitu. Caranya gimana itu kalau misalnya Nanti saya ini berbakat nih main ya
Itu. Ketentuannya, syarat dan ketentuannya nanti sama Igo langsung, ya gitu ya. Mas Igo jelas. Terus orang tua dulu nih, apalagi yang harus dilakukan orang tua? Nah, untuk mencegah hal-hal negatif, salah satunya seperti anak yang mencoba mengaplikasikan dari dunia game ke dunia nyata, seperti tadi bermain tembak-tembakan gitu senjata, itu memang tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan di dunia nyata ya, karena memang itu udah sangat berbeda ya gitu ya. Terus juga yang megang senjata nggak sembarangan, tentunya harus latihan terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan latihannya di game tuh dok. Ya latihan di game, latihan membidik tepat sasaran gitu kan, itu latihan. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah ya. Betul. Semoga. Terus dok. Nah, sebagai orang tua ya tentu harus mengawasi kembali gitu anak-anaknya. Kalau memang terlihat perilaku menyimpang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu harus segera istilahnya diingatkan gitu ya, ditegur istilahnya. Sebagai orang tua jangan sekali-sekali istilahnya membentak atau memarahi anak, bahkan main tangan atau fisik itu nggak boleh. Dilaporin nanti kalau yang emang nggak boleh gitu. Sahabat Nusantara yang anak-anak kalau orang tuanya main tangan laporin aja tuh ya kan. Iya betul. Laporin aja ke polisi. Makanya dicoba secara halus terlebih dahulu gitu ya. Nah, dikasih tahu yang baik dan betul. Kalau memang tidak bisa diberitahu, maka bisa dikonsultasikan ke istilahnya yang lebih expert gitu. Salah satunya ya ke bagian psikologi gitu atau ke dokter bisa gitu ya. Bisa konsultasi dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Baik Mas Igo, ini bagaimana caranya nih agar kami yang punya bakat ini bisa bergabung dalam e-sport Indonesia? Ya salah satunya ya sengaja kan ada kriterianya juga, sama mungkin ada kualifikasinya juga untuk misal atlet ya. Untuk atlet kan sebenarnya karena ini kompetitif, otomatis kita akan bersaing dengan daerah-daerah lain juga kan, otomatis ada standarisasinya juga gitu kan. Kayak kemarin ini untuk ke Piala Gubernur ini kita adakan kegiatan kualifikasi dulu. Jadi kita informasikan nih kita akan mencari bakat bahasanya. Nah, dari sekian banyak peserta kita saring lah itu, filtering dan kita pilih beberapa player untuk mewakili Kota Cirebon. Nah, sampai sebagai pengurus nih Mas, Ya, mungkin tidak bikin olahraga elektronik bikinan sendiri gitu ya, sudah tidak ada di aplikasi lain, tapi dibikin oleh sendiri yang lebih misalnya mengedukasi misalnya. sebenarnya yang Mungkin tidak kita bikin kayak gitu. mungkin sih Mungkin ya. Karena untuk beberapa game juga banyak sih buatan anak negeri yang udah bisa bersaing sama game-game luar juga. Ya artinya tidak mesti harus menggunakan kekerasan ya. Tidak harus memukul lawan, tidak harus menjatuhkan lawan. Sebenarnya kayak modifikasi kayak ludo aja kan udah ke digital kan tuh misalkan di pertandingan itu udah termasuk kompetitif kan. Sudah kompetitif tuh, kalau udah kompetitif ya bisa masuk kategori e-sport. Iya kan, kayak di era pandemi ini main catur nggak perlu harus tatap muka kan. Betul, kayak catur aja kan. Catur, olahraga angkat besi juga kayaknya nggak perlu harus tatap muka. Iya, langsung angkat-angkat saja kan bisa kan dok. Caturnya bisa ya Mas Igo ya. Nah gitu. Ada yang mau sampaikan lagi Mas? Untuk para gamer ini, para apa agar mereka jadi atlet, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk jadi atlet ya rajin-rajin berlatih. 20 menit. Hanya 24 jam juga. 20 menit berhenti. Idealnya sih ya. Idealnya berapa sih Mas sehari Mas? 4 jam sih sebenarnya udah terlalu lama sih. Kalau yang benar-benar udah profesional ya. 4 jam ya. 4 jam paling. Kalau untuk sekedar hobi ya di sehari 2 jam cukup lah. Itu kameramen saya 23 jam Mas main ke pas syuting doang tuh. Atlet-atlet profesional di luaran sana juga meskipun mereka ini nggak ekstrim banget, jadi nggak tetap main game-nya 4 jam 5 jam, olahraga fisik juga ada. Oh iya. Jadi pagi mereka senam, dari segi makanan mereka juga benar-benar teratur. Ya kan ini kan namanya juga olahraga, berarti raganya yang diolah. Iya. Nah kalau main game kan jarinya doang nih, atau ada tetap raga lain yang diolah? Ya selain otak ya jempolnya ya. Jadi jempol-jempolnya yang lebih mahir. Ya mungkin siapa tahu ke depannya kan teknologi makin canggih kan, VR pakainya giro kan, gestur tubuh bisa. Oke, nanti sampai yang mujudin tuh bagaimana giro bisa langsung gitu. Ya sebenarnya udah ya teknologi sih udah ada beberapa muncul kan, cuman belum tenar aja sih. Baik, saya ke dokter nih dok, ini penghujung diskusi kita nih dok.
apa yang mesti kami semua lakukan dengan singkat tuh agar olahraga elektronik ini atau e-sport ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudorotnya gitu. Seperti tadi misalnya ada orang bermain sampai 23 jam loh main. Bahkan saya lihat di medsos itu ada orang yang katanya tangannya gini-gini terus. Ya. Itu pengaruh ya dari itu salah satu gejala yang muncul dari gaming disorder itu. Tangannya nggak bisa diem gitu terus ya. Ketika dia itu gerak-gerak terus seperti itu bisa mengakibatkan sindrom-sindrom yang lain seperti radang di daerah sendi sini gitu ya, sulit digerakkan, misalkan nanti bisa bengkak juga jempolnya, pergelangannya juga gitu ya. Itu gaming disorder salah satunya. Nah untuk buat teman-teman semuanya agar bermain game itu menjadi hal-hal positif tentunya ya. Yang pertama itu harus istilahnya pahami dulu kamu itu istilahnya ahli di game mana nih, karena memang banyak sekali harus pahami gamenya. Iya, kita ahli di game apa? Iya betul. Nah pahami gamenya, kira-kira kita berbakat di game yang sebelah mana. Ya. Kemudian dalaminnya dalam artian jangan terlalu intens ya, maksudnya sampai menghabiskan waktu berjam-jam gitu nggak boleh. Betul kata Mas Igo tadi, memang efektifnya itu untuk bermain game itu 2 jam sampai 4 jam. 4 jam. Kalau dalam sehari ya. Dalam sehari. Ya. Ketika lebih dari itu ya mungkin akan muncul dampak negatif tentunya. Apapun yang berlebihan Iya, ada negatif. pasti nggak boleh ya yang berlebihan itu. Nah, memang 4 jam itu memang udah sangat istilahnya harus efektif ya. Maksudnya harus efektif itu dalam artian 4 jam itu daya konsentrasi manusia tentunya. Gitu, 4 jam itu udah cukup lah gitu buat main game. Iya, jangan maksudnya sahabat Nusantara 4 jam ini jangan full gitu. Iya. Mipil 20 menit. 20 menit istirahat, jangan lupa. Oke, Iya, betul. Iya. Makan dulu, lihat pemandangan gitu. Terus apa lagi dong? Nah, kemudian support dari orang-orang terdekat tentunya. Dengan memberi HP yang bagus, memfasilitasi atau supportnya seperti salah satunya itu ya. Iya. Waduh. Tapi ada juga memang atlet yang gak mesti dengan gadget yang bagus bisa bagus mainnya, ada gitu. Itu bisa ya? Itu ada tentunya. Tergantung kemampuan, skill dan bakat masing-masing tentunya itu ya. Balik lagi ke situ. Terus apa lagi? Ada lagi dong? Paling itu aja sih. Itu ya. Jadi Saya kita lebih bisa memanfaatkan aktivitas itu jangan sampai berlebihan. Betul. Intinya tidak boleh berlebihan. Sahabat Nusantara yang hari ini lebih dari 4 jam ya tolonglah perlahan mulai mengurangi gitu. Iya. Ada tips dari Pak Dokter ini 20 menit kita istirahat. Istirahat itu bisa mancing dulu, bisa jalan-jalan dulu, tapi jalan-jalannya lagi nggak boleh nih ya. Bisa belajar dulu dan lain sebagainya banyak. Nanti kita main lagi. Jadi game ini juga bisa sangat baik buat kita ya. Baik sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mewujudkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.